Hai, welcome to my channel. Kenalin, aku Nana, aku adalah CPB LPDP Batch 2 tahun 2025. Di channel ini, aku akan share tips dan trik serta strategi aku dalam menghadapi seleksi beasiswa LPDP Batch 2 kemarin. Dan itu, aku juga akan share info-info menarik tentang beasiswa. Nah, di video kali ini, aku akan bahas tentang tips kunci mendapatkan beasiswa LPDP S3 LN. Aku harap dengan sharing-sharing ini, semakin banyak talent-talent Indonesia berbakat yang berkesempatan untuk melanjutkan studi S2 atau S3. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, winning rate LPDP itu sangat kecil. Semakin tahun semakin kecil. Nah, banyak orang gagal beasiswa LPDP itu bukan karena kurang pintar, tetapi karena kurang persiapan dan kurang strategi. Mereka tidak benar-benar tahu alasan mereka ingin lanjut sekolah lagi. Nah, untuk memenangkan battle ini, teman-teman harus mulai dari 3 pondasi paling penting dalam mempersiapkan aplikasi beasiswa LPDP. Yang pertama adalah know your why. Jawaban saya ingin berkontribusi bagi bangsa, atau saya layak kuliah di kampus top dunia karena saya punya segudang prestasi, juara olimpiade, and bra. Itu semua adalah big no ya, teman-teman. Jawaban seperti di atas itu sudah ribuan kali didengar oleh LPDP. Jadi, why yang saya maksud di sini adalah cerita hidup kalian. Masalah apa yang kalian temui selama ini, entah itu di lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal kalian yang sangat relate dengan kehidupan kalian. Dan kenapa studi ini terasa important dan urgent buat Indonesia, buat bangsa ini. Nggak perlu rencana kontribusi yang muluk-muluk sebenarnya. Misalnya kamu pengen menyelesaikan masalah skala nasional. Nah, itu big no. LPDP tidak mencari superhero di sini. Yang dicari oleh LPDP itu adalah pahlawan dengan kearifan lokal, integritas tinggi, dan grit yang kuat. Yang tahu benar apa yang akan dilakukan sebelum studi, selama studi, dan pasca studi, beserta langkah-langkah konkretnya. Kalau why kalian kuat, maka jawaban lain pun akan ikut rapi. Speaking about why yang baik selalu punya 2 lapis. Pertama adalah why personal. Apa concern yang kalian rasakan dari pengalaman kerja, studi, atau hidup kalian. Dan yang kedua, itu adalah why strategis. Ibaratnya LPDP ini adalah seorang investor. Maka ketika LPDP membiayai studi kalian, LPDP juga membiayai masa depan kontribusi kalian. Pertanyaannya sekarang bergeser dari aku ingin sekolah apa atau di mana, jurusan apa, menjadi Indonesia membutuhkan kapasitas seperti apa sih dan di mana posisiku untuk mengisi celah kosong tersebut. Nah, pertanyaan ini hanya teman-teman yang bisa menjawabnya. Lakukan refleksi diri, cari tahu why kalian yang sudah dimiliki, pengalaman-pengalaman relevan, dan competence gap apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang kalian temukan. Selanjutnya adalah know what you need. Teman-teman tanyakan ke diri sendiri apa yang sebenarnya saya butuhkan dari studi ini. Karena LPDP bukanlah kartu kredit ataupun paylater. LPDP tidak membiayai keinginan kalian, tetapi membiayai kebutuhan strategis. Apakah kalian butuh keahlian yang belum kuat di Indonesia? Misalnya di bidang pangan, kesehatan, atau teknologi nano, atau kalian butuh akses riset dan fasilitas yang belum tersedia di dalam negeri, atau kalian butuh jejaring global untuk kemajuan riset, industri, ataupun penguatan kebijakan, atau penguatan kapasitas diri untuk menyusun regulasi dan kebijakan publik. Nah, ini yang perlu ditekankan teman-teman. Kebutuhan itu tidak selalu tentang STEM. Meskipun prioritas LPDP tahun 2025 itu adalah 65% STEM dan di tahun ini naik menjadi 80% STEM, namun non-STEM atau istilahnya SHAPE, Social Humaniora, tetap punya peluang mendapatkan beasiswa ini. Nah, bagi teman-teman non-STEM, kebutuhan ini bisa berupa kebijakan pangan dan kesehatan, regulasi teknologi baru, atau pendidikan, komunikasi sains, atau tata kelola pemerintah. Nah, LPDP melihat satu hal,
Apakah studi yang kalian pilih menjawab kebutuhan kalian sekaligus kebutuhan Indonesia? Nah, ini semua hanya teman-teman yang bisa menjawab. Coba gali terus, explore terus pengalaman masa lalu kalian, skill yang sudah kalian miliki, serta kompetensi gap yang kalian perlukan untuk mewujudkan, untuk menyelesaikan masalah yang kalian angkat. Yang ketiga itu adalah know what the scholarship requires. So, LPDP mencari 3 hal utama, yaitu kandidat dengan tujuan yang jelas, kandidat dengan kesiapan akademik dan mental, serta kandidat yang punya potensi dampak jangka panjang yang luas. LPDP tidak mencari kandidat paling sempurna, tetapi kandidat yang paling sadar arah hidup dan perannya. Itulah kenapa LPDP menyukai kandidat yang sadar akan kebutuhannya, bukan yang FOMO ikut-ikutan tren. Di video berikutnya, aku akan bahas dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana menyusunnya, supaya cerita hidupmu menarik dan terbaca jelas oleh panelis ataupun oleh LPDP. Kalau konten ini bermanfaat, share ke teman-teman pejuang LPDP lainnya ya. Jangan lupa follow, like, dan komen. Tunggu video berikutnya. Bye!